ini menanyakan tentang apa saja faktor-faktor kesulitan belajar dalam situasi sekarang ini untuk kelas rendah yang kelas 1-2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa? Oke, terima kasih. Baik, jadi mahasiswa, terima kasih atas kunjungannya. Sudah mengadakan penelitian di SD 1 Gunung Sari. Jadi apa yang ditanyakan tadi memang kesulitan guru di kelas permulaan, memang pada dasarnya itu adalah masih anak-anak kita ini yang kelas 1 masih ada bawaan TK-nya atau PAUD, sehingga dia masih harus ditemani, harus diantar, dijemput sama orang tuanya, sehingga agak sulit untuk bisa melepas diri dari kebiasaan di TK maupun di PAUD. Kemudian yang kedua adalah ada memang kendala bahasa. Anak-anak yang bukan dari TK, yang dari rumah tangga, ada juga kita terima di sini, sehingga bahasa ibunya masih kental, masih dibawa di sekolah, sehingga kadang-kadang guru juga ada merasa kesulitan di bahasa. Karena memang gurunya tidak harus dari sini, tidak harus dari satu kampung, melainkan ada di sini guru dari Bali, ada dari Bima, kemudian demikian juga yang dari Lombok, juga tidak sama bahasanya dengan sekolah, tempat sekolah tersebut, sehingga ada kesulitan. Itu kendala bahasa. Kemudian yang ketiga, kendala di kelas di guru kelas 1 itu harus dia mempunyai jiwa bermain, jiwa suka nyanyi, suka mendongeng, sehingga untuk bisa menarik anak-anak itu betah di sekolah. Kadang-kadang itu kesulitan kelas 1 itu, kelas 1-2, jadi dia kepingin cepat pulang. Rata-rata dia baru sebentar belajar, kadang kapan bu guru pulang, belum waktunya pulang, jadi ada cepat bosan, sehingga guru-guru kelas 1 harus dibekali dengan banyak bermain, kayak model belajar sambil bermain itu seperti di TK, karena masih ada bawaan TK-nya. Barangkali itu dulu untuk kesulitan kelas rendah 1-2 sama. Kemudian yang kesulitan juga masalah proses belajar mengajar. Jadi dia di kelas 1-2 ini masih calistung, dia harus bisa dia membaca, menulis, berhitung. Itu memang target kita di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak bisa baca, tulis maupun berhitung. Jadi harus lewat dulu fase itu, fase calistung itu di kelas rendah. Maka harus kelas rendah itu gurunya harus ekstra sabar, ekstra ulet, ekstra membimbing, ya. Jadi ada jam-jam kosong setelah pulang. Kalau ada anak-anak yang belum lancar baca, terutama kelas 2-3, itu harus dia bimbing terus. Tidak harus di kelas, melainkan membimbing secara individu, secara personal, baik di sekolah maupun dengan lesnya itu. Di luar sekolah juga bimbing ya. Kelas 1, 2, 3. Ya, itu udah kesulitan guru kelas rendah. Lalu kalau kesulitan di kelas yang sudah agak tinggi
kelas tinggi yang tadi juga saya coba masuk kelas 3 tapi saya masuk, ada 2 anak yang masih belum lancar baca, masih ngejar ya. Sehingga itu juga akan menjadi kesulitan, hambatan estafet nanti di kelas tinggi. Jadi sehingga sekarang ini dengan adanya kurikulum merdeka katanya sekarang mau diterapkan, itu juga harus membimbing secara personal. Jadi tidak harus sama KKM-nya antara anak yang kesulitan, anak yang biasa normal, dan ada anak yang lebih cepat paham. Jadi tidak sama KKM-nya itu. Jadi ketuntasan minimalnya itu dibedakan. Jadi kalau ada anak yang tadi tidak bisa, kesulitan membaca, menulis, berhitung, jadi ada bimbingan khususnya. Jadi kalau anak yang pintar dapat 10, dia dapat 5, itu sudah tuntas, kita anggap tuntas ya. Jadi, karena memang ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu salah satunya adalah tunagrahita itu yang lamban belajar, itu di kelas tinggi. Jadi kadang kesulitan juga pembimbingan khusus kelas tinggi itu. Jadi harus dia nggak bisa diserahkan 100% ke sekolah. Jadi harus ada usaha orang tua atau siswa itu sendiri untuk bisa mengejar ketertinggalan pelajarannya di sekolah. Jadi rata-rata ada saja sih kesulitan di kelas 4, 5, 6, terutama yang lamban belajar itu. Tidak ada yang 100% bisa, mesti ada. Kalau bahasa kita etak-etak itu bahasa. Nah, mungkin butir beras itu bagus semua, mesti ada yang patah. Tapi paling tidak dia mendekati KKM itu sudah bagus, sudah mencapai KKM, tuntas semua, sudah kita anggap berhasil kan. Tidak harus semuanya dapat 10 kan, dapat 6 sudah berhasil dia.